Al-Madani, karena beliau ini ilmunya sampai ke kita secara langsung atau tidak langsung, karena beliau itu adalah guru Datuk Alam Bayan yang masa khususnya masa tasawuf ujar gitu. Jadi dengan sebab terhubungan ini, maka wajarlah kita mahauli memperingati Sidin supaya kita mendapat ilmu juga dari Sidin. Karena Datuk Bayan itu khususnya orang sini, orang kita Banjar, pasti ada mendengar ataupun mengaji ataupun dengar kitab-kitab Datuk Bayan yang itu adalah dari Syekh Saman Al-Madani. Karena itu seorang murid yang paling berbakti kepada gurunya, dia selalu mengingat gurunya yang sangat berjasa ilmu Sidin tadi sampai ke kita. Karena itu wajar kita pada ini kita memperingati haul Sidin. Di dalam hadis ada mengatakan, kada hadisnya kata-kata ulama mungkin atau syair, uzukuri hadisin soleh wasamihim wabizikim tanazul rahmatu wahdur bimajalisahum tanal barakatihim wa kuburhum zarhum indama matu. Artinya engkau sebutlah kisah-kisah, ceritakan kisah-kisah orang alim, lawan anak kita, lawan keluarga kita, ya, orang-orang saleh, dan hikayat cerita keramat Sidin. Maka dia menyebutkan kisah-kisah mereka itu, turunlah beberapa rahmat Allah dan hendaklah engkau hadir di majlis orang-orang saleh, niscaya engkau akan mendapat barakat mereka itu. Dan hendaklah engkau ziarah ke kubur orang saleh apabila mereka sudah wafat. Nah, ini ada perintah juga nih, tapi anjurannya sunat saja, ada wajib deh. Cuma aku mendengar di Jawa itu kalau ziarah itu paling kurang harus 40 hari itu harus ada ziarah ke kubur orang saleh. Ziarah itu penting itu, karena penting sekali kita ziarah ke tempat-tempat orang saleh. Dengan berkat kita sini tadi, maka kita akan, ya, apabila kita berkasih tadi, maka kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat itu sangat kita perlukan sekali. Kita berjalan karena rahmat Allah. Nah, kita sehat karena rahmat Allah. Ya, kita ini juga rahmat. Jadi rahmat itu sangat penting sekali, supaya kita dapat rahmat terus. Jadi kita selamat dunia dan akhirat. Lalu ujar pengarang kitab ini sama Al-Madani, sama namanya pengarang itulah yang itu. Manakala aku dengar riwayat yang tersebut itu, terbukalah hatiku untuk menghimpun sebagian menakib Tuan Syekh Saman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhoi kita. Amin ya Allah, amin. Kalau kita membaca ini, Allah akan memberikan rahmat dan mengampuni dan meridhoi. Maksudnya Allah meridhoi kita, maka kita akan selamat dunia wal akhirat. Cuma di sini bagi penyusun dan bagi orang yang membaca dan orang yang mendengarkan. Lalu Tuan Musaman sifat beliau adalah ulama yang besar, janda sifat wakilnya janda, yang menghimpun antara ujaran beliau tadi ilmu syariat, ada hakikat, ada ma'rifat, nah, gitu yang itu yang penting itu. Wajib kita belajar ilmu syariat, wajib kita belajar ilmu hakikat, wajib kita belajar ilmu ma'rifat. Arti wajib itu apabila kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan dapat dosa. Itu wajib, ya, itu.
Nah, jadi kita tahu bisi ilmu ngarannya syariat. Ilmu hakikat, tarikat, dan hakikat. Ilmu syariat itu bicara sembahyang. Apa yang perlu? Orang sembahyang tuh kalau syarat wajib sembahyang pertama Islam dulu. Ya, Islam begitu sempurna. Anu Pak, ini mata apa? Mukallaf balik. Nah, itu dulu. Orang gila kan udah baru sembahyang lagi. Ini jadi anak sembahyang gampang gila dulu. Jangan lagi. Nah, jadi anak sembahyang begila dulu. Nah, jadi Islam balik berakal sampai seruan masuk. Nah, itu tuh nih panca indera Pak lengkap itu. Nah, kalau itu baru kayaknya syarat wajib juga. Ada pun syarat sembahyang lain lagi. Pertama suci apa badan, suci dari hadusan kecil. Nah, itu tempat dan pakaian kan lengkap semua itu. Nah, jadi kalau kita sembahyang, namun karena di situ maka kada bakal diterima sembahyang kita. Lalu tarikatnya kayak apa? Nuruti Nabi, tidak. Pokoknya mau sembahyang kan nuruti Nabi, macam-macam juga kita lihat uang yang akan berilmu tuh. Bayangan, macam-macam. Ada kalau kita lihat pelajaran tuh kayak ini dulu tuh kayak ini kan, ada peraturannya tuh. Nah, bantu pulang. Berniat itu ada kasar tahu-tahuin, pulang macam-macam lah, pokoknya ada waktu adanya di kitab fikih tadi. Kemudian tarikatnya ujian Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyang kamu seperti aku sembahyang. Jangan nurut yang lain dari Nabi, menurut Nabi kan sembahyang kita. Nah, kemudian hakikatnya kayak apa hakikatnya? La tatahabu zaratun illa bizni. Kada bergerak sesuatu kecuali izin Allah. Jadi kita sembahyang anak semua itu semuanya itu adalah hakikatnya Allah yang menggerakkan kita, yang menghendaki semua itu. Nah, itu lengkap tuh selesai itu dah. Itu harus dipelajari. Apabila dapat ini, selamat kita ujian sini. Jadi ahli tarikat, hakikat dan makrifat. Kemudian beliau pernah ngomong Bapak Andir, pada ketika bidaya, yakni hanya mulai sini, ya, yakni perjalanan permulaan dia menjalani akan jalan tarikat dan hakikat, ia memakai pakaian yang bagus-bagus. Oh sidin, luar biasa pakaian. Kan, jadi pakaian itu kan hukumnya wajib hukumnya menutup aurat. Lagi bini-bini kan wajib lagi. Bini-bini menyadar dengan lakinya sama anaknya, anak bertelanjang kan Bapak. Tapi kalau tidak ada ulangnya kan akan sampaikan rambut kan harus tutupnya. Nah, cuma kali kita sampaikan ini menyambat ini kali ini lah. Zamannya lain lah. Jadi kita menuruti sidin lah, luar biasa sidin. Dan ada konsiden Syekh Al-Madani pada ketika itu ia menyembunyikan ilmu. Jadi waktu itu kalau mau nyampaikan mau sembunyikan aja. Nah, pun sudah jelas ada perintah Nabi, hanya sidin mengeluarkan ilmu sidin. Dan ujasin tarikat hadza kullu man dakhala fiha aghnahullahu ta'ala fi darain ad-dunya wal akhirah tata sajadati hadza wa kasafa anha faman arada dunya atainahu wa man arada akhirati atainahu. Hanya bermula tarikat kami itu tiap-tiap orang yang masuki di dalamnya itu niscaya mengkayakan. Nah, jadi bacaan supaya kaya kadang-kadang berusaha supaya berusaha kaya. Itu pertama tarikatnya sama itu Lailatul berapa? 100 166. Lalu ada Allah tengah malam lah. Nah, ada matanya ada Allah saja huhunya tuh 77 hari itu jauh kan ya. Memang imbah subuh lawan
asal. Itu aja, insya Allah Allah mengkayakan. Sampai ada manakan orang yang sekolah di madrasah Darussalam Martapura, ujar guru bari lamun kada sugih alim gitu ya. Jadi orang yang sekolah di Martapura, yang di Darussalam, lamun kada sugih alim gitu. Kan pada kan butuh doakan gitu. Anaknya nyaman aja tuh kadang kali. Binian hendak aja binian di rumah. Binian hendak kita. Jadi kan benar itu kalau misalnya muncul tuh. Jadi kadang kali kalau kita tujuan kita aja berguru, kalau kita tujuan sekolah, segini pegawai, itu sudah. Apa? Kalau bicara masalah kan bisa bersirikan tuh. Bapak itu misalnya di mana? Oh, supaya yang mendegawi sangkan kalahkan, sangkan sudah tamat sekolah itu kau begitu kan betul banyak kawin sarjana yang kada orang yang kayak kita nih pakai pesantren, malam apa bulan puasa tuh jadi imam tarawih, kalau bulan ini baca ini suruh baca manakib, bulan apa mulut suruh ulang calma, nyaman aja, bujur nyaman. Aku lu mau cerita aku aja, aku udah cerita ke orang aku. Dulu ke Kamasan tuh di pasar lagi ya. Kamasan. Kamu duit kita tuh. Kamasan, jual emas nih berdua nih. Siapa jual? Kamu mau duit dia pada jual itu. Di situ dulu di pasar tuh, di situ nih Dewi. Apa tuh dari mata apa kamu mau ngajar aja, mau ngajar ya aja. Ada juga gaji tahu ini mau arti tahu doang mana gaji itu paling kalau kesana 60.000 so 60.000 tapi kawan naik haji apa aneh waktu begawe di pasar ada apa makan aja orang kok. Nah jadi kita agama ini jangan impor jadi ada aja rezekinya loh alhamdulillah tahu aja. Nah, di sini ada pada akan kalau kita imbas subuh baca wirid sampai apa isra itu Allah memudahkan kita mencari rezeki. Kalau orang yang mencari jualan macam Jakarta jual nyaman kita ini, nah jadi nyaman aja. Tuhan kan mengalihkan ya. Tuhan kan di dunia ini kan menjauh begawi kan? Adalah kalau melihat Quran juga karena cuma Allah di Quran itu ya mahal dina walisa ilalia ilah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah aja kayaknya. Nah kalau dia beribadah kayak kita nih orang alim itu biasanya inya berusaha, beribadah itu menempati apa usahanya itu Allah. Nah macam-macam lagi kalau kita sini. Dan setengah daripada wasiat Saman Al-Madani, barang siapa membaca Allah pilih ummati Sayyidina Muhammad atau Allahumma rahmati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, ini saya yang masuk jumlah martabat fadilat wali kutub. Martabat kayak wali kutub enggak, tapi ini bedaannya. Dan berkatalah Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu tidaklah aku naik pangkatku itu kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap-tiap selesai sembahyang subuh 4 kali berturut-turut dengan tidak diselangi perkataan dunia. Nah, itu aja. Anak jadi wali itu baca, tapi gawean bagus-bagus, jangan macam-macam. Jangan bakawan namanya kadang bagus, yang bagus saja. Insya Allah jadi wali. Karena kalau anak kita ada, berarti kita jadi wali. Makanya wali murid. Wali murid. Dan lagi wasiat sitin Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, lazimilah oleh kamu segala murid-muridku sembahyang 5 waktu berjamaah
aku semalam pernah kalah ini. Jadi waktu itu aku ke rumah Saman Jalil di Banjarmasin. Jadi lulus sekolah itu, Mbah, kami juga di situ. Lalu ke situ, lalu sidin bertakun, bila Syekh Saman Datuk Kelampaian itu disuruh oleh Syekh Saman Al-Badani sembahyang yang berjemaah, gimana itu anaknya bila takunakan orang dan pagar sama takunakan dari tahunnya itu namanya imah tuh awas apa kan kawalan sampai tamah abah guru uya abah guru ikap cari di manakib Syekh Saman dan orang alim tahu alim. Jadi rupanya di sini lah. Ini di sini waktu sini nyambat Syekh Saman Datuk Kelampaian ada juga di situ. Berjamaah dan sembahyang di Jumat dan membaca zikir dan melazimkan musyahadah wahdatul af'al dan wahdatul sifat dan wahdatul zat dan muraqabah dan membanyakan akan membaca Quran dan selawat kepada Nabi. Di sini kita suruh awal kita memang kita baca ini. Main Jumat jangan tertinggal. Siapa kan main Jumat 3 Jumat maka orang itu apa ya munafik untuk kita sembahyang Jumat. Jadi waktu sembahyang Jumat itu dia kalau kawaki harus sembahyang kita kayak apa kayak caranya. Nah, kemudian pulang amalannya pulang zikir, melazimkan musyahadah, memandang perbuatan Allah Subhanahu wa taala mati dan pulang memandang sifat Allah dan zat muraqabah. Nah, mungkin asal dilihat Allah itu penting tuh. Jadi kita kadang mungkin membuat macam-macam. Rasa anak manu kada wani, rasa anak kada sembahyang kada wani, rasa muja kada ini muraqabahnya aja. Nah, kalau musyahadah itu memandang sama itu semua ulahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini amal hati kalaunya. Jangan lagi lazimkan oleh kamu hai saudaraku mengerjakan segala suruh Allah. Nah, lazimi. Jangan ngalih. Ini puitan menyeru umat, tulah bebuihan, buntong puitan, kada mau. Sembahyang panang, kada mau. Puasa panang, kada mau. Padahal di sini disuruh sama Al-Badani lazimi di sini wahai saudaraku mengerjakan segala suruhnya Allah dan meninggalkan segala larangannya dan berhadap hatimu sepenuhnya kepada Allah dan perbanyak oleh kamu membaca kalimat la ilaha illallah dan yakin bahwa saya tidak ada yang mewujud, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah olehmu dengan yakin bahwasanya Allah selalu memandang zahirmu, pandang sidang awak kita dan hati kita, kemana kita ini, kemana pikiran kita itu dipandang Allah taala. Apa bujurkah mendengarkan itu, apa ada? Nah itu lihat Allah semuanya. Dan pada setiap masa dan di mana saja berada, dan bahwasanya Allah sangat dekat kepadamu dengan rahmat dan dengan sangat kasih kepadamu. Berarti Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Itu lawasan kita makanan tadi. Ayo coba tadi. Nah, sifat Tuhan Muhammad tinggi badannya aja. Tuhan ganal. Nah, bulu janggutnya tipis, mulutnya kayak mim, warna kulitnya putih bercampur abang, ini bahasa Banjar, kalau bahasa kita merah, dan dadanya lebar, nah, suaranya nyaring, dan lagi beliau adalah seorang yang sangat takut kepada Allah. Air matanya mudah menetes. Nah, itu orangnya penangisan, bersedih. Dan wibawanya besar,
doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman pada tiap tahun sekali serta bersama-sama dengan orang banyak dan membaca Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuannya, kemudian dihadiahkannya pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Saman, dan lagi jikalau dikerjakannya pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya. Amin. Nah, amin. Subiakan meluaskan rezekinya yang halal serta dibukakan hatinya kepada jalan akhirat, dan lagi Allah Ta'ala akan menyampaikan segala hajatnya, sama ada hajat urusan dunia ataupun urusan akhirat. Itu urutnya. Lalu di sini padahal alhasil bahwasanya keutamaan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu sangat banyak. Perilaku utamanya sangat tampak, bahkan lebih nampak daripada matahari di waktu duhur. Beliau wafat pada hari tanggal 2 Zulhijjah Al-Mubarak pada tahun 1189. Nah, itu sini terakhirnya. Mungkin itu yang ulun dapat sampaikan seadanya lah. Ini kan bukan bisa beliau juga apa? Kalau kita pakai kitabnya kan bisa. Mudah-mudahan berkat kita mahauli Syekh Saman Al-Madani wali ini, maka hajat kita semuaan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua yang kita inginkan akan dapat tercapai. Mungkin itu yang ulun dapat sampaikan, dan mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.